Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram Echa Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS, Nurholis Media Society, di dalam rangka menyebarkan gagasan Islam yang terbuka, Islam yang memberi rahmat bagi semua yang setara. Teman-teman sekalian, dalam konteks Ramadan ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Topik kita pada sore ini adalah soal puasa dan pembentukan kesalehan individual dan sosial. Tema ini akan coba dibantu, akan dibahas bersama Kiai Ulil Absar Abdallah. Beliau adalah sosok yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah pengampu ngaji Ihya dan sekarang menjadi ketua Lakpes dan PBNU. Nah, ini yang penting. Teman-teman sekalian, menyangkut tema ini adalah topik yang saya kira cukup sentral karena bagaimanapun pembahasan tentang puasa selalu mengarah pada bagaimana membentuk pribadi seseorang menjadi saleh secara individu dan secara sosial. Kita tahu bahwa puasa tentu saja memiliki implikasi-implikasi yang sangat positif bagi pembentukan kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bersabar. Tetapi pada saat yang lain kita juga dituntut untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Nah, ini akan kita dibantu oleh Mas Ulil untuk menjelaskan tentang topik ini. Sekitar 20 sampai 30 menit Kiai, kita akan mendengarkan uraian dari Mas Ulil, lalu kemudian setelah itu kita akan menjawab pertanyaan dari pembicara, dari teman-teman pemirsa yang dikirim lewat kolom komentar. Silakan Mas Ulil, saya persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Terima kasih kepada Nurholis Masjid Society dan kepada Mas Rozi dan teman-teman lain di NCMS yang sudah menuan rumai percakapan selama bulan puasa ini. Bulan puasa ini bagi saya memang bulan yang spesial sekali dan saya merasa tidak hanya spesial bagi saya tapi bagi semua orang ya. Tentu saja bagi semua orang yang beragama Islam. Begitu bulan puasa masuk ya, begitu kita memasuki bulan puasa, itu kita seperti memasuki semacam new normality atau kenormalan baru. Kalau kemarin pada zaman pandemi kita mengenal kenormalan baru, pakai masker, pakai prokes dan segala macam. Kemudian pertemuan-pertemuan sebagian besar diselenggarakan melalui Zoom dan platform yang lain secara online. Begitu juga pada saat bulan puasa. Jadi begitu bulan puasa itu masuk, itu langsung habit dan jadwal harian kita berubah itu. Begitu tanggal 1 puasa masuk itu langsung berubah. Perubahan-perubahan itu terjadi pada level yang visible, kelihatan, yang sifatnya kasat mata, sampai perubahan-perubahan yang sangat lembut, subtil sekali pada level kejiwaan dan cara berpikir ya. Bagi saya itu indah sekali, Mas Rozi ya. Secara visual misalnya begitu bulan puasa masuk kita langsung habis Isya menyaksikan banyak orang-orang terutama anak-anak ya antusias sekali datang ke musola atau masjid untuk menyelenggarakan salat tarawih dan langsung dari berbagai penjuru kita mendengar suara-suara Al-Khalifatul Awal Abu Bakar radhiyallahu anhu dan seterusnya ya. Pokoknya begitu bulan puasa langsung kita mendengar suara-suara yang berbeda. Pada saat waktu sahur tiba kita mendengar seruan-seruan yang berbeda yang tidak kita dengar pada hari sebelumnya. Itu perubahan-perubahan yang sifatnya visual ya. Menjelang puasa, menjelang maghrib kita selalu macet di jalan. Dan begitu maghrib tiba, itu tiba-tiba kemacetan itu langsung mereda itu. Itu aneh itu buat saya. Saya berkali-kali sudah mengamati pola kalau begitu menjelang maghrib itu, menjelang buka, itu jalanan Masya Allah macetnya itu. Dan orang-orang antri beli kolak, beli jajanan dan segala macam.
itu luar biasa. Jadi saya melihat secara lahiriah puasa bulan Ramadan itu membawa kenormalan baru. Nah, tetapi kenormalan baru ini tidak saja terjadi pada level yang sifatnya visual, yang zahir ya. Tetapi saya yakin juga terjadi pada level batin. Jadi pada saat bulan puasa kita mengalami semacam perubahan juga rasa kejiwaan kita, suasana hati, suasana pemikiran, kemudian juga cara kita melihat orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya itu berubah juga. Tentu saja kualitas perubahan ini terjadi secara variatif antara satu orang dengan orang yang lain ya. Misalnya suasana hati kita begitu bulan puasa masuk, tiba-tiba kita terdorong untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Minimal itu sehari itu kalau bisa kita baca 1 juz lah. Tiba-tiba ada dorongan dari dalam diri kita untuk yang semula tidak pernah baca Quran, ya kita baca Quran. Kalau semula baca Quran hanya 1 halaman, 2 halaman sehari, kita memaksa untuk baca 5 halaman sampai 1 juz ya. Kemudian ada dorongan bagi kita untuk lebih banyak lagi misalnya melakukan sholat sunnah dan seterusnya. Jadi pada level suasana hati juga berubah. Suasana pemikiran itu juga saya kira berubah. Suasana pemikiran atau suasana intelektual pada saat bulan puasa, suasana pemikiran kita lebih reflektif. Ya. Lebih reflektif. Jadi kalau pada hari-hari biasa pikiran kita itu mungkin tersebar kemana-mana ya. Pada saat bulan puasa relatif kita lebih reflektif. Dan saya rasa itu antara lain terjadi karena perut kita itu tidak seaktif pada hari-hari biasa. Jadi memang kalau Anda lihat ya, Anda menelaah ajaran-ajaran para sufi-sufi itu memang perut kosong, itu salah satu syarat untuk mengkondisikan jiwa dan pikiran kita untuk lebih atentif, lebih memberikan perhatian yang lebih banyak kepada sesuatu. Begitu perut kita itu terlalu penuh, perhatian kita menjadi tersebar. Karena itu, kalau kita pernah baca kisah pribadinya seorang filosof besar Jerman, Immanuel Kant, yang hidup pada abad 18 ya, 1700-an. Immanuel Kant itu konon punya kebiasaan, dia itu hanya makan sehari itu hanya 2 kali, makan sarapan dan makan siang. Makan malam dia tidak pernah. Alasannya apa? Menurut dia tidak mau makan malam karena kalau perut terlalu kenyang, terlalu penuh, dia tidak bisa konsentrasi berpikir dan membaca. Itu Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant itu begitu selesai makan siang, udah nggak makan lagi. Sampai esoknya sarapan. Jadi memang perut yang kosong itu sebetulnya syarat atau mengkondisikan jiwa pemikiran kita untuk lebih atentif, untuk lebih reflektif ya. Selama bulan puasa, roh kita itu lebih aktif. Selama bulan puasa, roh kita itu lebih aktif ya. Kita itu selama bulan puasa itu kita merasa diri kita itu lebih menjadi man and woman of reflection, ketimbang man and woman of action. Di hari-hari biasa kita banyak sibuk dengan banyak hal ya, sampai kadang-kadang kita itu kehilangan orientasi. Banyak orang yang di luar bulan puasa itu sibuk dengan banyak hal, dan kadang-kadang kita nggak tahu kesibukan kita ini dalam kerangka apa. Jadi sibuk tapi tidak tahu tujuannya kemana. Begitu bulan puasa itu kita presentasi kegiatan fisik kita kurangi, dan kemudian kegiatan yang bersifat rohaniah dan intelektual itu makin meningkat. Jadi dan ini berlangsung selama 1 bulan. Bayangkan itu, selama 1 bulan. Jadi 1 bulan ini kita menikmati suasana hati dan pikiran yang berbeda. Nah, tentu saja intensitas orang menghayati waktu yang namanya bulan Ramadan ini berbeda-beda. Ada orang yang intensif sekali.
Dan ada orang yang mungkin ya tidak terlalu intensif, tetapi walaupun tidak intensif ya, bahkan walaupun jenengan itu tidak ikut puasa sekalipun, Iya. kan ada orang Islam yang nggak puasa kan banyak kan. Nah, walaupun tidak puasa, orang-orang yang tidak puasa pun itu terdampak oleh suasana Ramadan. Jadi suasana bulan Ramadan itu sebetulnya membentuk atmosfer sosial, tetapi juga atmosfer individual, atmosfer spiritual, dan atmosfer intelektual. Derajatnya beda-beda, tetapi ada sesuatu yang baru selama bulan puasa ini. Nah, itu semua saya anggap sebagai rahmat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena kita diberikan kesempatan untuk lebih atentif dan reflektif selama bulan puasa ini. Nah, sekarang setelah kita mengalami semacam kenormalan baru selama bulan puasa itu, tentu saja kita harapkan diri kita itu setelah melewati bulan puasa, kita akan berubah. Kita akan mengalami transformasi. Jadi, dan saya kira 1 bulan itu waktu yang cukup panjang loh. Panjang sekali itu. 1 bulan kita mengalami kenormalan baru. Dan kalau kita puasa tiap hari, itu pasti memberikan dampak minimal secara individual, spiritual itu berbeda. Nah, kemudian kita juga punya kebiasaan begitu kita masuk 10 hari terakhir itu, biasanya itu kayak intensitas tambah lagi itu. Intensitas kita sebagai seorang beriman begitu memasuki 10 hari terakhir, kita mengalami intensitas spiritual yang makin tinggi lagi. Karena pada 10 hari terakhir itu misalnya banyak orang sekarang ini yang punya tradisi yang bagi saya menarik. Mereka etikaf. Etikaf. Ya. Nah, semua itu memang tindakan-tindakan yang merupakan kesalehan personal. Kesalehan personal. Nah, pertanyaannya adalah setelah kita mengalami suasana kenormalan baru pada saat bulan puasa, kita mengalami suasana yang membentuk spiritualitas kita, suasana pemikiran kita yang berbeda. Apakah kita bisa menjadi berbeda, menjadi manusia yang berbeda setelah bulan Ramadan? Nah, di sini sebetulnya ujian yang paling krusial memang. Jadi selama bulan puasa itu kita menikmati kesyahduan rohani. Tetapi sebetulnya itu kesyahduan rohani yang tidak menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Dia bisa bermanfaat kalau mengubah diri kita setelah kita melewati bulan puasa dan memasuki hari-hari biasa. Jadi ini kan bulan puasa ini kan waktu yang sakral. Nah, waktu yang sakral itu memang memberikan suasana yang berbeda. Tetapi apakah waktu yang sakral ini kemudian bisa mengubah diri kita pada waktu-waktu lain yang tidak sakral? Waktu-waktu lain yang tidak sakral itu ya waktu-waktu 11 bulan setelah bulan puasa itu. Ketika kita menjadi manusia biasa kembali. Jadi kira-kira beginilah. Pada saat bulan puasa itu kita tuh sedikit agak mendekati malaikat kita itu. Kita tuh agak sedikit jadi kayak malaikat lah selama bulan puasa itu ya. Karena kita menahan diri dan seterusnya. Kita dikondisikan untuk sedikit mendekati alam malaikat itu. Nah, bagus itu untuk latihan. Tetapi latihan sebetulnya yang sesungguhnya adalah begitu kita masuk ke hari-hari biasa, apakah kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Pada saat kita menjadi manusia biasa di dalam 11 bulan setelah bulan puasa itu, apakah kita bisa menjadi manusia biasa yang lebih baik kualitasnya? Nah, makna kesalehan sosial itu menurut saya dimensinya banyak. Saya ingin menyinggung satu dimensi yang menurut saya penting hari-hari ini, terutama di era medsos ini ya. Kebetulan waktu bulan puasa ini itu saya lagi sampai di dalam kitab Ihya kepada pembahasan mengenai soal sabar, Mas Rozi. Yeah. Sabar itu di dalam tradisi tasawuf itu ada 2 jenis sabar. Sabar itu dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan 2 kosakata. Ada sabar
yang kemudian dipinjam dalam bahasa Indonesia menjadi kata sabar itu, bahasa Arabnya adalah sobrun atau as-sobru. Kemudian ada istilah lain yang disebut dengan al-khilmu. Sabar dalam pengertian al-khilmu. Al-khilmu itu artinya adalah sabar dalam pengertian kalau kita itu diganggu dan disakiti oleh orang lain, kita tidak membalas tindakan orang lain yang tidak menyenangkan itu dengan tindakan serupa. Jadi kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Itu namanya al-khilmu. Jadi kalau misalnya kita diganggu di media sosial, di troll, dibully, ya, atau kita kan sengaja ada orang itu yang bermain medsos itu tujuannya untuk mengganggu orang. Yang dalam istilah medsos itu disebut dengan trolling ya, kegiatan trolling. Jadi main medsos sengaja untuk mengganggu aja. Jadi untuk pokoknya sengaja ganggu aja. Dan kalau dia mengganggu orang lain terus ditanggapi, senang dia. Malah tujuannya memang ditanggapi. Memang tujuannya ditanggapi. Itu kan caper atau istilahnya kalau orang-orang medsos menyebutnya pansos ya, panjat sosial. Kalau dia ditanggapi oleh akun yang followernya banyak, dia dapat tambahan follower itu. Nah, al-khilmu itu artinya jenengan diganggu oleh orang lain, tapi nggak membalas mengganggu. Jadi dimaafkan saja. Itu namanya sabar dalam pengertian al-khilmu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya nama, salah satu Asmaul Husna itu adalah Allah disebut sebagai Al-Halim. Al-Halim, yang maha sabar. Allah itu disebut sebagai As-Sabur dan juga Al-Halim. Dalam bahasa Indonesia, dua istilah ini diterjemahkan dengan kata yang sama, sabar saja. Tapi sebetulnya maknanya beda. Sabar itu artinya adalah jenengan kena musibah, kena penyakit, kemudian jangan sabar. Itu namanya as-sabr. Nah, kalau al-halim itu sabar karena diganggu orang lain nggak membalas. Oke. Nah, menurut saya salah satu kesalahan sosial itu bisa kita wujudkan dalam bentuk etika al-khilmu ini. Al-khilmu itu artinya adalah sabar dalam pengertian ketika orang lain mengganggu kita, menyakiti kita, menjahati kita, itu kita tidak membalas hal itu. Di Quran disebutkan ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamimun. Ini ayat yang seringkali dibaca oleh imam-imam sholat di daerah Betawi. Idfa' billati hiya ahsan. Cegahlah, tanggapilah ya tindakan jelek orang lain dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, kalau kamu lakukan itu, orang-orang yang semula bermusuhan dengan kamu, fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, orang yang semula memusuhi kamu tiba-tiba mendadak menjadi kawan yang karib sekali. Menjadi kawan yang karib sekali. Tiba-tiba dia menjadi sahabat itu. Jadi membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan itu menghentikan cycle of hatred. Jadi lingkaran kebencian. Karena begitu kebencian dibalas dengan kebencian, dia menimbulkan kebencian baru dibalas kebencian, menimbulkan kebencian lagi. Kalau menggunakan kata-kata Mahatma Gandhi kan pernah mengkritik etika retaliasi, etika balas dendam. Kalau mata dibalas mata, kalau nyawa dibalas nyawa, kalau Anda melukai mata orang lain terus dibalas dengan melukai mata orang yang melukai mata kamu, maka seluruh dunia akan buta. Oke. Nah, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu rusak semua. Dalam filsafat Jawa ada istilah tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Artinya kalau orang berbuat kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu akhirnya semua orang menjadi korban. Artinya nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, semua kalah semua. Jadi sebetulnya membalas kejahatan dengan kejahatan itu justru tidak menyelesaikan kejahatan, tapi menambah kejahatan menjadi lebih intensif lagi berlangsung dalam masyarakat. Jadi al-khilmu
etika al-hilmu, sabar dalam pengertian kita dijahati orang lain kemudian tidak menjahati balik, itu membuat kita itu bisa menghentikan vicious circle, lingkaran jahat atau lingkaran setan dalam bahasa kita sekarang ini. Nah, sekarang ini menurut saya di hari ini kan era banyak para ahli, para filosof, para pengamat itu menyebut era digital ini sekarang ini, era media sosial ini sebagai the age of anger, the age of resentment. Ini adalah era kemarahan dan apa ya, era kemarahan, era ketidakpuasan. Orang gampang marah di era media sosial ini. Kenapa gampang marah? Sebetulnya bukan karena manusia sekarang ini lebih stres daripada yang pada masa lampau. Mungkin ada juga faktor itu ya. Tetapi karena sarana untuk marah terbuka. Dulu orang marah itu tidak bisa dikeluarkan di dalam setiap saat. Sekarang orang marah itu setiap saat bisa dan kemarahannya dibaca orang lain. Bahkan ada kemarahan yang sengaja dilakukan untuk meningkatkan engagement kita dalam media sosial. Kalau kita marah, ditanggapi orang lain, viral, follower kita tambah. Follower kita tambah itu. Jadi marah sebagai alat untuk meningkatkan jumlah follower. Makanya era kita sekarang ini adalah the age of anger, the era of anger and resentment. Ini adalah eranya orang marah dan protes dan segala macam. Nah, ini kalau tidak kita kendalikan berbahaya, bisa merusak social fabric atau anyaman-anyaman sosial kita. Nah, puasa menurut saya seharusnya ya itu bisa mendidik kita untuk menjiwai dan menanamkan etika al-hilmu tadi itu. Saya menyebut etika al-hilmu itu kalau diterapkan di dalam komunikasi sosial, dalam hubungan-hubungan sosial, itu salah satu dimensi kesalehan sosial yang penting. Itu bisa sedikit mengurangi ketegangan sosial, polarisasi sosial karena adanya algoritma Facebook yang seperti sekarang ini kan. Sekarang ada satu mesin yang namanya algoritma. Algoritma itu mesin yang bisa membaca perilaku manusia. Kemudian perilaku kita itu kemudian diintensifkan. Jadi kalau orang misalnya membuka iklan satu produk di Facebook, itu kemudian setelah itu akan terima iklan, banjir iklan di akun Facebooknya yang serupa itu. Jadi algoritma media sosial, terutama Facebook sekarang ini adalah orang itu didorong untuk memaksimalkan kecenderungannya. Kalau jenengan kecenderungannya suka kepada motor jenis tertentu, skalanya 10, itu diintensifkan menjadi 20, 30, bahkan 100 kali lipat itu. Jadi dengan kata lain, orang didorong untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsunya sejauh mungkin. Nah, itu menurut saya salah satu algoritma yang berbahaya. Meskipun kita tahu algoritma ini sebetulnya kan netral ya, tidak seluruhnya jelek, tapi memang bisa punya dampak yang jelek. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Rozi. Semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan percakapan ya. Oke, baik Mas Ulil. Tadi ada beberapa teman-teman sekalian, tadi ada beberapa uraian dari Mas Ulil yang sangat penting untuk kita garis bawahi, tentu saja. Yang utama adalah soal etika al-hilmu tadi, bahwa di tengah polarisasi kita, kecenderungan kita bermain media sosial, kemudian narasi-narasi negatif, etika al-hilmu itu semacam kembali menyehatkan warga, membersihkan sesuatu yang ya ketegangan lah, membereskan ketegangan begitu. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya mulai dari Anharudin. Anharudin bertanya bahwa atmosfer Ramadan seperti yang disampaikan atau yang kita alami sekarang juga bagian dari sejarah yang dibentuk ratusan tahun, Pak Kiai. Bagaimana? Oh iya, betul. Sejarah
Jadi tradisi atau ritual puasa ini kan bukan ritual yang baru dijalankan kemarin sore. Ini ritual ribuan tahun ya. Dan ini tidak saja berlaku pada umat Islam, tapi pada semua orang. Um, jadi semua agama itu dan semua tradisi spiritualitas itu mengenal puasa dengan berbagai cara dan apa itu dan ritualitasnya ya. Jadi ini bukan hanya khas dalam Islam, tapi ada pada semua agama, pada tradisi spiritualitas. Nah, tentu saja Islam punya kekhasan dalam puasa ini, dan puasa ini sebagai ritual sudah berjalan sejak minimal sejak 14 abad yang lalu. Nah, ini cara saya untuk menghayati puasa ya, mungkin teman-teman punya cara lain menghayati puasa. Ketika saya puasa, itu sebetulnya kita masuk kepada lorong waktu dan lorong sejarah. Karena ketika kita berpuasa itu menjalani suatu ritual yang sudah dijalani sejak masa Kanjeng Nabi, sejak masa sahabat, sejak masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, sudah dijalani oleh imam-imam besar, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Hambal, oleh Al-Ghazali, oleh tokoh-tokoh besar Ibnu Rushd, oleh Ibnu Khaldun. Jadi ketika kita puasa itu sebetulnya kita tuh masuk kepada suatu komunitas spiritual yang diakronik, artinya lintas waktu. Ketika kita puasa, itu kita menjalani ritualitas yang membuat kita tersambung dengan Kanjeng Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan Ali, dengan Imam Hasan, Husain, dengan Ja'far As-Shadiq, Ali Zainal Abidin As-Sajjad, dengan Abu Hanifah, dengan sufi besar Al-Junaid Al-Baghdadi, dengan Al-Hasan Al-Basri, dengan Ibrahim bin Adham, Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Al-Attar, Rumi, semua itu kan orang-orang dulu puasa semua itu. Jadi ketika kita puasa, itu kita masuk kepada menjadi bagian dari the fellow of spirituality. Jadi persahabatan spiritualitas itu. Kan ada film judulnya Lord of the Ring. Lord of the Ring itu kan ada fellow of the ring, ada persahabatan cincin gitu kan. Nah, kita ini masuk di dalam fellowship of spirituality, persahabatan spiritualitas yang ditandai dengan menjalankan puasa ini. Jadi saya menghayati ketika masuk puasa itu ya, ketika saya puasa, saya ini masuk menjadi bagian dari komunitasnya Ibnu Arabi, Rumi, Fariduddin Attar, Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj, Ibnul Farid, Ibnu Sab'in, Ibnu Sina, Al-Farabi. Asyik banget kan? Kita menjadi bagian dari komunitas spiritual yang luar biasa. Iya. Itu cara saya menghayati puasa, supaya puasa ini tidak datar-datar saja ya. Supaya puasa ini ada rasanya gitu ya. Ada taste yang berbeda lah. Ya mungkin itu juga Kiai, perasaan yang sama juga mungkin perlu kita sampaikan. Tadi ada penjelasan soal bagaimana kita menjalani puasa dengan sebaik-baiknya. Artinya kalau tindakan kita merasakan tadi soal ini dijalankan oleh oleh para nabi sebelumnya, dijalankan oleh para ulama dan lain sebagainya, mungkin perasaan itu juga yang membentuk kita menjadi pribadi yang baik, bukan hanya menjalani puasa tetapi bagaimana memiliki karakter yang baik itu di dalam kita bermasyarakat begitu. Iya betul. Jadi puasa itu bisa menjadikan diri kita menjadi diri yang lebih baik. Saya menyebutnya sebagai puasa yang transformatif ya. Itu kalau puasa itu tidak sekedar kita jalani sebagai ritual rutin, tetapi menjadi sesuatu yang kita rasakan. Saya ingin menekankan, meng-highlight satu konsep penting di dalam metode spiritualitasnya Al-Ghazali ya. Meskipun ini tidak khas Al-Ghazali, ada pada banyak sufi-sufi yang lain dan juga pada tradisi kerohanian yang lainnya, yaitu rasa. Dalam bahasa Jawa itu rasa atau rasa.
Sesuatu itu kalau belum kita rasakan, ya, belum menjadi rasa, masuk ke dalam rasa kita, itu dia belum menjadi bagian dari diri kita itu. Jadi kalau misalnya kita menjalani salat itu baru sekedar ritual, belum kita rasakan, itu sholat tidak akan mengubah diri kita. Kalau kita belum merasakan sholat, jadi ada menjalankan sholat, ada merasakan sholat, ada menjalankan puasa, ada merasakan puasa, ada menjalankan wudhu, ada merasakan wudhu. Nah, merasa itu menurut saya beda. Nah, Al-Ghazali itu mengatakan bahwa jalan rasa itu jalan para sufi. Jalan ini bukan satu-satunya jalan yang valid dalam Islam ya, karena jalan banyak. Ada jalan berupa jalan intelektual, jalan intelektualitas, pikiran itu juga penting. Ada jalan berupa apa ya? Jalan berupa apa? Jalan fikih syariat berupa tindakan lahiriah itu juga penting. Ada jalan berupa jalan sosial. Kita menjadi bagian dari umat yang kolektivitas yang namanya umat Islam itu juga penting. Tapi ada jalan namanya jalan rasa. Nah, jalan rasa ini menurut saya itulah yang membuat ibadah-ibadah yang sebelumnya bersifat ritual itu bisa bermakna dan mengubah diri kita. Jadi apakah kita sudah merasa puasa atau baru berpuasa? Ya. Rasa. Apakah kita ini berpuasa atau sudah merasakan puasa? Jadi tasting the flavor of fasting, merasakan nikmatnya puasa itu, the joy of fasting. Kalau puasa itu baru kita jalankan sebagai tindakan ritual, atau apalagi kalau motifnya adalah kita puasa supaya kita nggak terasing dari RT RW atau kan ada orang yang puasa sosial kan. Kalau bersama orang lain puasa balik ke rumah minum dan makan itu kan ada. Ya sudah, puasa itu puasa sosial saja, jangan diakui sebagai bagian dari anggota RT aja. Tapi ya tidak mengubah apa-apa itu. Oke, Mas Ula, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ahnaufa. Ramadan identik dengan tadarus Al-Quran. Menurut Kiai Ulil, apakah makna tadarus itu? Lalu bagaimana agar tadarus kontekstual dengan kondisi saat ini? Tadarus itu menurut saya bisa punya dua makna ya. Tadarus dalam pengertian tadarus ritual. Jadi kita membaca Quran. Misalnya sekarang ini kan ya selalu lah di kompleks saya kalau menjelang maghrib begini ini mestinya warga komplek ke masjid ya menjelang takjil nanti baca Quran bareng-bareng atau setelah sholat subuh baca Quran bareng-bareng. Ibu-ibu juga begitu. Yang paling rajin ibu-ibu sebetulnya. Bapak-bapak agak males memang. Ibu-ibu itu rajin sekali. Kalau di tempat saya ya di kompleks saya ini ibu-ibu itu habis subuh mereka baca Quran bareng-bareng saling menyimak dari jam 6:30 atau jam 6 sampai jam 8, 2 jam itu. Wah, luar saya biasa. Kadang-kadang kalau melihat terharu sekali ya. Itu adalah tadarus secara ritual ya. Itu penting. Karena menjadi bagian dari tadarus seperti ini yang bareng-bareng ya, bagian dari kebersamaan kolektivitas itu penting. Tapi juga ada tadarus lain yang mungkin lebih mendalam intensitasnya, yaitu tadarus dalam pengertian kita ya memahami masing-masing ayat dalam Al-Quran ya. Kita menghayati artinya, maknanya. Dan kemudian kita membaca literatur bacaan yang terkait dengan itu. Jadi kita lebih banyak lagi membaca ya. Jadi ya minimal kita baca tafsir Al-Misbahnya Prof. Syihab atau tafsir-tafsir yang lain, tafsir Al-Azharnya Buya Hamka atau yang lain-lain ya. Jadi membaca. Nah, sekarang ini sebetulnya ada cara lain membaca. Yaitu ini sering saya lakukan ya. Membaca dengan cara mendengar. Sekarang ini kan ada reading by listening. Ngaji Ihya ya, menyimak ngaji Ihya itu kan reading by listening gitu. Saya termasuk orang yang suka mendengarkan ceramah-ceramahnya seorang kiai dan sekaligus sarjana intelektual muslim dari Inggris ya, namanya
Syekh Abdul Hakam Murad ya. Itu banyak ceramah-ceramahnya diunggah di YouTube, keren banget. Abdul Hakam Murad ya. Itu favorit saya kalau soal ceramah di YouTube ya. Itu saya dengarkan, itu sebetulnya kan membaca dengan cara mendengarkan. Kadang-kadang kalau saya punya kebiasaan habis sahur mengikuti pengajiannya Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus, ngaji burdah ya, dari jam 5:15 sampai jam 6 gitu. Habis itu saya jalan kaki saya sambil mendengarkan ceramah-ceramahnya Abdul Hakam Murad itu asyik banget ya, asyik banget. Ya itu tadarus juga itu. Tadarus. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari Averus. Wah, ini Averus nih. Menghayati Al-Quran, mungkin ini sama. Menghayati Al-Quran, apa yang harus lewat tafsir, Gus? Mungkin tanya soal pilihan bacaan. Kalau menurut saya, tafsir yang sekarang terbaik dan bisa dibaca oleh umum ya, tafsir Al-Misbah menurut saya. Itu tafsir terbaik sekarang. Selain Buya Hamka. Kalau yang komunitas Muslim Jawa, bisa membaca tafsir Al-Ibrisnya Kiai Bisri Mustafa, bapaknya Gusmus ya. Membaca itu. Saya punya teman, saya ceritakan Mas Rozi ya. Saya punya teman, dia orang Banyumas ya. Nah, teman saya ini punya ayah, bapak yang sudah sepuh, umurnya sudah hampir 80 tahun ya. Punya kebiasaan setiap hari membaca tafsir Al-Ibrisnya Kiai Bisri Mustafa, ayahnya Gusmus. Tafsir Al-Ibris dalam bahasa Jawa. Itu dibaca tiap hari. Jadi sehari misalnya dia menyediakan waktu 1 jam ya untuk membaca itu. Dibaca. Jadi dia punya target misalnya sekian bulan khatam dari awal sampai akhir itu. Khatam balik lagi diulang lagi. Itu bagi saya ritu seperti itu indah banget ya. Jadi menghayati Quran dengan membaca terjemahannya dalam bahasa lokal. Bisa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Makassar, itu kan sekarang sudah tersedia baca terjemahan-terjemahan Quran dalam bahasa setempat ya. Orang-orang Banyumas beruntung sekarang karena ada terjemahan Quran dalam bahasa Jawa Banyumas. Yang diedit oleh Ahmad Tohari, sastrawan kita yang terkenal dengan Runggung Dukuh Paro itu ya. Itu saya suka banget. Karena gini, kalau Al-Quran itu kita baca dengan terjemahan bahasa lokal, itu tadi itu, rasanya itu, flavornya itu masuk itu. Taste-nya itu masuk ke dalam sumsum kita itu. Betul. Saya sendiri walaupun saya ini mencintai dan menguasai bahasa Arab ya, tapi saya tetap merasa kalau membaca dalam bahasa Jawa, itu dalam bahasa Jawa itu meresap ke dalam diri saya. Nah, itu Quran itu kalau kita baca terjemahannya dalam bahasa lokal, itu membantu sekali. Kita lebih merasa. Jadi saya anjurkan teman-teman yang misalnya teman-teman Sunda, carilah terjemahan Quran dalam bahasa Sunda. Iya. Teman-teman yang misalnya teman-teman Bugis Makassar, cari terjemahan Quran dalam bahasa Bugis Makassar. Teman Sasak, cari terjemahan Quran dalam bahasa Sasak. Teman Buton, cari bahasa dalam bahasa Buton. Seterusnya. Oke. Dari Maftu Hajaim, bagaimana caranya menumbuhkan kesalehan sosial sebagai dampak dari ibadah puasa yang kita jalani? Ya, tadi sudah saya jawab. Salah satunya adalah kita tidak sekedar berpuasa, tapi merasakan puasa. Kita tidak sekedar sholat, tapi merasakan sholat. Kita tidak sekedar hanya wudhu, tapi merasakan wudhu. Kita tidak sekedar membaca Quran, tapi merasakan Quran itu. Jadi merasa itu penting. Dan saya kira bulan puasa ini kan ada olah rasa, ada olah karsa ya. Ada olah rasa, ada olah karsa, ada olah budi kan. Jadi bulan puasa ini memang bulan yang udahlah kita khususkan saja untuk olah rasa. Kalau olah intelektualitas itu selain di bulan puasa. Selain bulan puasa itu adalah olah budi ya.
Tapi kalau rasa itu sebaiknya bulan puasa saja. Mohon maaf, ada tamu ini, Mbak Admin. Sebentar ya, Mas Rozi ya. Iya, nggak apa-apa, Mas Uler. Nah, kita jeda sebentar, teman-teman. Ini narasumber kita nih multifungsi. posisi di depan, jadi posisi menerima tamu. Ini bagian ini akan diedit nanti. Maaf Mas Rozi. Siap. Saya barusan dikirimi makanan oleh tetangga ini. Wah, ini Rosso ini. Oh iya, jadi langsung dapat honor dari tetangga. Honornya kontan. Kontan langsung ini. Ya, balik ke soal rasa ya. Jadi rasa. Iya. Rasa. Serius teman-teman, rasa. Bulan puasa ini kita khususkan saja menjadi bulan untuk olah rasa. Iya. Jadi kita melatih rasa kita supaya sensitif ya. Karena itu berguna nanti setelah selesai bulan puasa itu berguna. Kalau kita olah budi, olah intelektualitas ya, olah skill itu di luar bulan puasa saja. Jadi mari kita khususkan bulan puasa ini untuk olah rasa. Baik, Mas Ulet. Ini ada pertanyaan dari Instagram di sini. Rehan Dito. Apakah ada pesan khusus dari ritual puasa terhadap kerukunan dengan agama lain, Kiai? Nah, menurut saya salah satu dimensi sosial itu kan juga dimensi kesalehan sosial ya. Ya kita mempunyai mempunyai sikap yang baik kepada umat-umat dari agama yang lain. Jadi salah satu rasa itu kan, salah satu dimensi rasa itu kan ya hubungan-hubungan sosial itu kan dibangun antara lain bukan sekedar dengan rapat-rapat RT atau rapat-rapat RW, kita ketemu di kelurahan atau kerja bakti, ya itu penting. Tetapi juga hubungan-hubungan sosial atau yang dalam ilmu sosiologi sering disebut dengan social fabric ya. Jadi anyaman-anyaman sosial itu bisa diperkuat juga dengan rasa. Rasa itu artinya ya kadang-kadang kan dalam masyarakat itu ada sesuatu yang nggak diatur, tapi orang tahu sama tahu ini nggak boleh. Betul. Ya kita saling menenggang rasa, saling tahu lah. Ya. Misalnya ya kita yang Muslim memang mayoritas, tapi kita nyetel pengeras suara ya harus tahulah menenggang perasaan teman-teman yang tidak Muslim misalnya. Nah, hal-hal seperti ini itu juga yang membuat hubungan sosial kita itu menjadi lebih kokoh itu. Jadi saya kok punya semacam keyakinan bahwa masyarakat itu kuat ikatan-ikatan sosialnya kalau masing-masing orang itu juga saling mengerti perasaan anggota-anggota yang lain. Jadi bisa melakukan modulasi. Modulasi itu artinya mengukur. Kalau sana berbuat begini, bagaimana kita menanggapinya? Kalau misalnya ada orang yang berbuat semena-mena atau kurang ajar dalam masyarakat ya, itu bagaimana cara kita mengatasi tindakan seperti ini? Itu kan ada adat sosial yang berbeda-beda kan. Nah jadi kalau kita misalnya seorang Muslim kebetulan jadi mayoritas dalam sebuah masyarakat, itu kita tidak sekedar hanya perlu misalnya mengedepankan, oh kita kan jumlahnya besar, kita boleh apa saja. Itu namanya orang nggak tahu rasa. Jadi yang besar itu mengerti perasaan yang kecil juga menghormati perasaan yang besar. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah dalam bahasanya teman saya, Mas Fakihuddin Abdul Qadir itu mubadalah, resiprokalitas, saling ya.
Jadi Sana tahu perasaan saya tahu perasaan Sana. Jadi rasa pun itu penting untuk membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis ya, termasuk antar agama juga. Iya, iya, oke. Ini saya masuk ke pertanyaan ada Mbak WK. Dari penjelasan Mas Ulil tadi, jalan sufi bukannya jalan intelektualitas juga ya Mas Ulil? Sebentar. Tentu saja, ya ini ada yang nganter makanan lagi. Wah, banyak makanan hari ini Mas Aldi. Jadi gini, jalan sufi itu tentu saja yang dominan dalam jalan sufi adalah jalan rasa. Tetapi di dalam jalan rasa ini, di dalam jalan spiritualitas, tentu saja ada sesuatu yang bersifat intelektual, ya, ada yang bersifat penalaran, tetapi itu tidak dominan. Tidak dominan. Karena intelektualitas itu hanya dipakai ketika kita menjelaskan rasa kita, supaya rasa ini bisa dipahami orang lain. Itu kita jelaskan melalui misalnya, kita tulis, misalnya Al-Ghazali kan, Al-Ghazali itu menjalani jalan rasa ini, jalan kerohanian berupa jalan rasa. Lalu dia mengalami banyak al-ahwal, pengalaman-pengalaman batin. Nah, pengalaman batin ini kemudian diceritakan dalam sebuah karya, namanya Ihya Ulumuddin. Nah, ketika dia menuliskan pengalamannya itu, dia sudah menempuh jalan intelektual itu. Karena perasaan ketika dijelaskan kepada orang lain membutuhkan penalaran yang bersifat intelektual. Tetapi intelektualitas itu hanya bagian kecil saja dalam jalan rasa. Jadi saya tetap mengatakan jalan rasa ini memang ya yang dominan adalah rasa memang. Jadi intuisi ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-hadas. Al-hadasul batini itu artinya adalah rasa kejiwaan kita. Oke, saya lanjut ke pertanyaan Hasan Sibon. Hasan Sibon ini bertanya soal kerusakan lingkungan. Kenapa para perusak alam tidak pernah berpuasa, Kiai? Tidak berhenti maksudnya, tidak pernah berhenti. Kenapa? Kenapa para perusak alam tidak pernah berpuasa? Para perusak alam tidak pernah berpuasa. Oh, para perusak alam ya. Ya tentu saja karena mereka mungkin ya, kalau pakai bahasa agama, mereka sudah pikirannya gelap, hatinya gelap. Iya. Kalau pakai bahasa Al-Quran itu fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka sudah ada penyakit itu. Jadi penyakitnya apa? Penyakit rakus mengeksploitasi alam kan. Iya. Ya sudah, memang kalau orang sudah hatinya sudah penyakitan, ya susah memang. Ya yang bisa menghadapi mereka hukum, saya kira. Ya, betul. Jalan spiritual kadang-kadang nggak berguna. Orang-orang seperti ini mau puasa, mau haji, mau umroh ya nggak berubah. Karena fi qulubihim maradun. Ya kalau sudah begitu yang bekerja adalah jalan hukum. Kalau mereka hanya bisa diatasi dengan jalan hukum, entah di penjara kalau mereka melanggar aturan ya, atau mereka kena sanksi hukum, termasuk juga kena sanksi sosial ya. Iya. Baik, Mas Suril, ini masih ada pertanyaan dua lagi sebelum kita ini, waktu kita 5 menit lagi. Saya lihat pertanyaan di kolom chat di sini dari Muhammad Nur Said 96. Apakah ada tanda-tanda yang kita rasakan kalau puasa kita diterima atau tidak, Kiai? Ini susah ini. Begini, di dalam tasawuf itu ada satu ajaran begini. Kamu tidak boleh terlalu optimis amal kamu diterima Allah.
Oh, Tetapi juga tidak boleh terlalu pesimis sehingga merasa tidak mungkin Allah menerima amal saya. Jadi jalan kesufian itu yang sehat adalah jenengan berada di tengah-tengah tegangan antara, kalau pakai bahasa sufi, antara ar-roja wal khauf, antara berharap dan cemas. Jadi kita merasa, wah, saya pasti diterima puasa saya karena rasanya kok puasa tahun ini saya kok keren ya. Saya nggak pernah batal, saya selalu teraweh, saya selalu ikut jamaah setiap waktu. Nggak mungkin nggak diterima oleh Allah. Nah, itu juga nggak boleh. iya. Merasa begitu tidak boleh. Jadi bagaimana tanda-tanda bahwa tahu nggak kita, atau kita bisa nggak merasakan amal kita diterima oleh Allah? Itu tidak sebaiknya kita tidak merasa bahwa amal kita pasti diterima, tapi juga tidak boleh merasa pasti ditolak. Jadi soal diterima dan tidak itu kita serahkan kepada Allah, kita hanya menjalankan saja. Tetapi ya tentu saja orang lain bisa menilai. Kalau diri kita, menurut saya jangan. Biar yang menilai itu orang lain. Misalnya amal yang baik, haji yang mabrur, itu kan kalau orang hajinya mabrur, itu kan tanda-tandanya adalah dia berubah menjadi diri yang baru ya, setelah dia selesai haji. Ya saya kira ini tidak berlaku hanya pada haji. Kalau ada haji mabrur, juga ada puasa mabrur, ada sholat mabrur, ada zakat mabrur, ada wudhu mabrur, ada macam-macam. Ada, pokoknya ibadah yang mabrur adalah tanda-tandanya, tapi yang bisa melihat tanda ini orang lain. Jadi biarlah orang lain yang menilai, oh orang ini kayaknya ibadahnya kok diterima. Buktinya apa? Dia menjadi manusia yang lebih baik. Secara sosial dia lebih menjadi manusia yang baik. Tapi jangan kita yang menilai. Jangan kita yang menilai. Lanjut. Betul. Siap. Terakhir ini Pak Kiai. Aduh. Antara tubuh dan keinginan nggak bisa sinkron, Pak Kiai. Keinginan ingin bertransformasi dengan ibadah puasa, tapi tubuh berkata lain. Ini bagaimana? Itu betul. Saya ingin menceritakan salah satu kata-kata yang pernah ditulis oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus ini tokoh di dalam kekatolikan ya. Ya dulu belum ada Katolik, tapi Kristen ya, Kristen awal. Santo Agustinus itu hidup kira-kira pada abad keempat Masehi ya, jauh sebelum Islam. Nah, Santo Agustinus di dalam di dalam City of God ya, karya dia yang terkenal, dia pernah menulis begini, manusia itu kadang-kadang kepingin menjadi baik, tapi nggak bisa. Jadi seringkali kita itu sudah berniat baik, tapi ternyata nggak bisa. Nah, kalau di dalam Kristen, ini disebut sebagai dosa asal. Jadi kalau ada yang disebut dengan original sins dalam konsep Kristen ya, yaitu kadang-kadang manusia sudah berniat ingin jadi orang baik, sudah nekat ya, sudah bertekad kuat jadi orang baik, tapi ternyata nggak bisa. Nah, dalam Islam kan tidak ada istilah original sins ya, tapi kita punya konsep yang hampir serupa juga. Manusia itu memang punya kecenderungan yang jahat dalam dirinya. Yang itu harus kita lawan, yang dalam bahasa sufi disebut sebagai an-nafsul ammarah itu. Nafsu amarah itu dalam bahasa Indonesia itu nafsu amarah, itu dalam bahasa sufi itu an-nafsul ammarah. Ada tendensi kebatinan dalam diri kita yang selalu menuntun kita kepada tindakan jelek dan jahat, walaupun sudah kepingin kita tobat. Jadi misalnya samalah dengan orang sudah kepingin diet, begitu lihat ada makanan enak, makan lagi. Padahal sudah diniati loh, hari ini saya nggak mau makan es krim itu kan. Begitu jalan-jalan sama temennya lihat es krim, makan lagi. Rokok ini yang sering kali terjadi itu. Sudah kepingin berhenti rokok, begitu kumpul sama teman-temannya ada orang rokok lagi. Jadi pada manusia itu ada namanya an-nafsul ammarah, itu bahasa Islam.
Kalau bahasa Kristen original sins, yaitu dosa asal. Yaitu apa? Bentuknya. Orang sudah kepingin berbuat baik, ternyata nggak bisa. Nah, itulah pentingnya kita meminta intervensi Allah. Oke. Pentingnya kita selalu berdoa, karena nggak menjamin kok kita sudah kepingin jadi orang baik, ternyata nggak bisa. Jadi butuh ada dimensi lain yang mengintervensi. Karena itu dalam sholat selalu kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Selalu. Nah, waktu doa itu kita coba kita katakan kepada diri kita, ya, waktu kita dalam Fatihah sholat itu membaca ihdinas siratal mustaqim itu, coba kita katakan pada diri kita, ya Allah, saya ini seringkali kepingin berbuat baik, tapi ternyata nggak bisa. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Pada saat ayat itu kita baca, kita tanamkan kesadaran seperti itu. Insya Allah nanti, ya insya Allah kalau kita berdoa, insya Allah Allah akan intervensi. Ya. Jadi berbuat baik itu tidak bisa hanya dengan niat baik. Karena niat baik tidak menjamin. Kadang-kadang sudah niat baik ternyata gagal. Jadi ada perlu intervensi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian tausiah saya. Tausiah dong. Tausiah saya menjelang buka puasa. Semoga semoga saya doakan teman diberikan pertolongan oleh Allah menjadi baik. Karena belum tentu, tadi saya katakan, belum tentu kita ingin jadi orang baik, kita bisa jadi baik. Kita butuh pertolongan dari Allah untuk bisa dimudahkan menjadi orang baik. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah setia sampai akhir acara ini. Mas Ulil, sekali lagi terima kasih banyak atas pencerahan pada sore hari ini, dan ada banyak sekali pencerahan yang bisa kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Semoga kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik, dan perubahan tindakan kita itu menunjukkan bahwa mungkin puasa kita diterima, ibadah kita diterima. Besok kita kembali lagi pada jam yang sama dan akan bertemu dengan Profesor Oman Fatur Rahman. Besok akan bicara tentang puasa dan pembebasan diri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.